Oke, Bang. Bang, bagaimana Ya, caranya meningkatkan kemampuan berbahasa yang baik agar informasi yang kita berikan bisa diserap dengan mudah oleh banyak orang? Terutama untuk saya yang masih kesulitan untuk berbicara di depan orang banyak. Gimana tuh, Bang? oke. Jadi sebenarnya juga tadi udah terjawab ya, untuk di awal-awal ini sudah terjawab sekali. Karena balik-balik adalah bagaimana menambah kalimat, kata, dan juga bahasa. Ya balik-balik teman-teman sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, harus bisa membaca, menambah wawasan, menambah pengetahuan, terus juga mencari sebanyak mungkin informasi ya. Jangan sampai kita rendah minat literasinya. Jadi minat literasi sekarang tuh sebenarnya udah berubah. Bukan berarti orang yang tidak mau membaca buku literasinya turun. Tidak. Tapi minat literasi itu adalah kemampuan kita untuk memahami ya. Kalau kita ketemu tulisan itu ya, kita baca. Apapun itu, dimanapun itu, mau di media elektronik, media sosial, dan lain. Jadi kita harus sering menambah kosakata gitu. Jadi kita harus memprogram diri kita dengan kosakata yang banyak. Kita paparin di diri kita, ayo masuk deh, masuk semuanya masuk. Karena memang kita sebenarnya ketika kita banyak melihat, banyak membaca atau banyak mendengar, itu secara otomatis ya yang saya bilang tadi seperti yang saya bilang, itu akan koneksinya stabil gitu ya ke otak kita. Jadi ketika kita butuh langsung dipanggil aja, tinggal recall kalimatnya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk di depan umum tadi ya balik-baliknya praktis. Jadi memang harus pertama tuh percaya diri dulu, terus mau mencoba, kita harus yakin dan kita mau mencoba ya latihan mau mencoba kemudian tenang oke atur napas dan lain-lain ini di luar dari kita sudah memahami dengan topik kita ya ini sudah di lapangannya. Nah kita tarik napas tenang kemudian kita pahami gaya bahasa tubuh kita jadi kita harus kontrol diri kita boleh speechless boleh merasa sangat-sangat senang gitu ataupun juga sangat-sangat tidak senang tapi kita harus kontrol body language kita bahasa tubuh kita mimik wajah ekspresi dan lain-lain itu penting karena ketika kita bisa mengontrol semuanya walaupun kita nantinya terbatas, kita akan bisa mengontrolnya kembali lebih maksimal. Kayak, oke terpotong, langsung jawab. Itu. Jadi sudah terjawab ya sebenarnya tadi teman-teman. Jadi poinnya itu. Harus maksimalkan diri, jangan lupa bernapas. Iya, Bang. Ngomongin tentang ya sekarang kita sumber belajar kita tuh sekarang bukan hanya buku ya, Bang. Kalau Abang sendiri, mungkin Iya. Abang punya referensi atau Abang tuh punya seorang public figure yang bisa Abang teladani gitu. Aduh, ini bisa banget nih dicontoh, sangat bisa malah dicontoh. Kira-kira Abang punya referensi seperti itu tidak, Bang? Kalau referensi sebenarnya ya, saya tuh tidak punya kayak satu patokan, tapi saya lebih mengkombinasi beberapa gitu. Misalnya kalau misalnya saya butuh yang sedikit bersemangat dan rada-rada ngomongnya combine gitu ya, Indonesia dan luar negeri. Ini saya sering combine si Daniel Mananta gitu ya, Daniel ya, yang membawa Indonesia Idol, terus juga Boy William, Boy apa? Boy Iya, apa? Bang. Saya lupa namanya. Ya, Boy ya, boy. Ya. yang bawa acara musik juga. Terus ada beberapa penyiar yang saya suka. Nah, ya, Boy ya. Ya, lupa saya namanya. Nama lengkapnya saya lupa. Memang saya tidak punya patokan Wah, pasti tentang siapa yang saya bukan pedoman gitu ya yang saya suka. Jadi ketika saya mendengar, oke ini bisa, boleh gitu. Kalau misalnya untuk tokoh gitu ya, tokoh yang saya idolakan seperti itu. Karena saya ingin menjadi otentik gitu dengan diri saya sendiri. Jadi kita cukup mendengar, oke ini loh tokohnya, terus kita kombinasi dengan diri kita sendiri. Itu sangat-sangat boleh. Nah, terus juga kalau untuk bahan bacaan atau kayak tadi ya mungkin tempat dan lain-lain tuh saya juga tidak terbatas gitu. Tadi balik-balik kan medianya banyak. Selama kita bisa membaca, ya kita baca gitu. Ketika kita membuka media sosial sambil men-scroll dan lain-lain, ya bisa dibaca, kita baca. Sering muncul kok kata-kata yang ada gitu. Nah, tapi kalau misal teman-teman di sini dalam proses atau dalam tahap untuk memperbarui diri ya, memperbarui diri dalam komunikasi, boleh sekali teman-teman menambah pengikutnya atau mengikuti ya maksud saya teman-teman yang mengikuti itu adalah orang-orang yang ataupun juga media-media yang membantu teman-teman dalam mengasah kalimat misalnya menggunakan Instagram daripada kita mungkin memfollow Instagram tertentu boleh untuk hiburan sangat-sangat boleh sebenarnya tapi boleh ditambahkan dengan mungkin media-media yang mengajarkan kalimat atau kata banyak tuh sebenarnya mungkin kayak beberapa akun dari Kemendikbud gitu ya, terus Badan Bahasa gitu juga akun-akun internasional yang membahas tentang berita CNN, CBC gitu ya. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita masukkan. Jadi kita itu harus menambah si kebiasaan kita sehari-hari itu dengan media-media yang memapar kita untuk membaca gitu. Berita-berita boleh sekali
beberapa orang atau tokoh-tokoh yang mungkin bisa membantu kita untuk terbiasa berbicara. Kita bisa menggunakan si tokoh tersebut sebagai pedoman kita untuk berkomunikasi. Gayanya, nanti kita bisa kombinasi. Seperti itu. Jadi, penting sekali kita untuk membiasakan diri mengikuti ataupun juga mengisi media-media kita, terus juga akun-akun kita, ataupun berbagai ya banyak lah ya sekarang susah untuk disebutkan sebenarnya, TikTok dan lain-lain itu banyak sekali sebenarnya gitu ya. Itu bisa kita isi gitu dengan apa yang kita butuhkan. Ya dikombinasi lah dengan hiburan-hiburan boleh juga, tapi boleh juga untuk ranah-ranah membaca. Jadi kita sambil menggunakan ya nyambil gitu menggunakan media, kita juga sambil untuk membaca, belajar lain seperti itu. Jadi sebenarnya gampang kalau sekarang ya. Kalau dulu mungkin harus buku banyak ya, textbook gitu ya, harus buku. Kalau sekarang banyak teman-teman bisa gitu, tinggal dikombinasi aja ya gitu. Iya betul Bang. Autentik tadi itu benar-benar apa ya Bang, poin banget sih Bang. Kita belajar dari orang, kita belajar dari public figure ini, membaca itu, tapi tetap menjadi diri kita sendiri. Bukan berarti kita melihat orang lain dan harus seperti itu, betul ya Bang? Poin pentingnya adalah menjadi diri kita sendiri. Benar. Iya. Setuju. Jadi diri sendiri itu penting. Betul. Oke, lanjut Bang. Pertanyaan selanjutnya ini. Wow. Karena teman kita bertanya, Abang pasti pernah dalam fase stres atau pusing dengan tugas dan kuliah. Bagaimana cara Abang mengatasi stres dan pusing itu? Apa hal penting yang harus dilakukan ketika Abang mengalami hal tersebut? Gimana tuh? Oke, kalau ditanya pernah tadi di pertama saya udah bilang, saya sering juga kelabakan ketika harus manajemen waktu. Pasti ya, setiap manusia selama hidup dan masih bernafas, stres, tuntutan hidup, kegiatan, terus capek, lelah, dan lain-lain itu pasti ada. Tetapi baliknya tadi ya, satu yang sudah saya jelaskan juga tadi, adalah kita harus menjalannya pakai hati. Terus juga mengafirmasi diri dengan positif. Oke, saya melakukan ini untuk apa, dan saya yakin saya bisa. Karena kalau misalnya di sini dan di sini sudah ngikut, insya Allah semuanya lancar gitu. Nah, ketika stres atau ketika saya merasa oke, aku capek dan lain-lain, ya kita manfaatkan waktu. Balik-balik itu sebenarnya harus manfaatkan waktu. Ketika memang kita harus istirahat, kita istirahat. Istilahnya tuh me time. Ini waktunya aku, me time ya. Saya sering banget sih sebenarnya melakukan me time. Dan saya melakukan hobi-hobi saya ketika me time. Nah, saya itu bukan anak gamers ya, jadi maksudnya bukan, kalau ada orang mungkin me time-nya suka gamers gitu ya, main game gitu, ataupun juga me time-nya suka tulis buku harian, dan lain-lain. Nah, kalau saya tuh suka me time-nya yang meregulasi emosi saya. Misalnya, saya suka ikan cupang, saya suka tanaman, kayak gitu ya. Nah, saya suka berkebun, kayak gitu. Jadi saya langsung aja sih merealisasikannya di sana, gitu, mengambil waktu untuk melaksanakan hobi-hobi saya. Nah, ketika kita stres, kita perlu tuh mencari hobi kita apa. Jadi jangan lupa hobi kita apa gitu. Sering juga kayak saya sering handcraft gitu ya. Jadi saya sering bikin-bikin sesuatu gitu, sering menggambar terus gitu, kayak meluapkan dari gambar gitu dan lain-lain. Nah, gitu yang saya sering lakukan. Jadi kita stresnya kita regulasikan untuk hal-hal yang bisa membuat diri kita lebih baik gitu. Terus juga bermanfaat untuk diri kita dan lingkungan gitu. Misalnya suka berkebun, ketika stres ya udah berkebun. Nah, dampaknya kan bagus tuh. Kita bisa panen nanti untuk diri kita gitu misalnya, dan lain banyak sebenarnya. Balik-balik tuh balik hobi. Mungkin kalau misalnya lagi stres suka nyanyi, ya dia nyanyi gitu. Jadi jangan lupa me time. Jadi apa ya? Kita itu jangan sampai kayak kendaraan. Kita kan manusia nih gini. Kita kan manusia atau semua lah ya, butuh perawatan gitu. Ketika digunakan, kita harus sadar bahwa diri kita ini juga butuh untuk dipulihkan. Seperti itu. Jadi ketika kita dalam keadaan yang memang penuh sekali, ya kita harus meregulasinya sesegera mungkin. Perawatannya gitu, me time gitu ya, perlu. Jangan sampai kita lupa. Ya, banyak juga sih, mungkin banyak orang yang mikir kayak saking padatnya gitu ya, saking banyaknya yang harus dilakukan, kita mungkin ini kayaknya nggak pernah istirahat deh orang, atau ini kayaknya nggak pernah tidur gitu, atau tidurnya kurang, atau yang lain. Tidak, tapi kita yang mengatur kebutuhan kita. Balik tadi yang kayak Taskia bilang, yang tahu kadar diri kita itu adalah kita, gitu. Jadi jangan lupa, hobinya juga dijalankan, me time itu perlu, gitu. Jangan sampai menghilangkan me time, karena me time itu juga bantu kita. Boleh nih, kayak biasanya ya, mungkin 1 minggu, dari hari Senin nih biasanya aku ya, kalau aku dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sudah ya udah, akhirnya Sabtu Minggu istirahat atau minggunya istirahat full. Dan aku juga nggak suka kalau misalnya sudah istirahat nih,
nggak ada lagi megang HP gitu, nggak ada lagi megang media-media elektronik. Jadi aku memang menjauhkan media-media tersebut, istirahat dulu dengan hobi-hobi aku. Nanti ketika butuh baru ambil lagi. Jadi diatur sekali gitu supaya tidak apa ya, membuat diri kita lelah dengan hal-hal yang tidak perlu. Nah, mengatur masukan apa ya maksudnya istilahnya di sini yang mengatur info-info yang tidak penting itu juga penting gitu loh. Contoh, kita seharusnya tidak perlu mendengarkan gosip gitu ya, atau tentang emosional yang tidak perlu kita dengarkan gitu ya, yang akhirnya kita terikut jadi netizen yang ngomong basing gitu ya di komentar gitu, ngikut komentar lain. Lebih baik nggak usah kayak gitu. Dan kita kontrol diri. Kebanyakan orang gitu, ketika dia kosong waktunya, akhirnya dia berselancar di media sosialnya, terus akhirnya lihat ini, akhirnya terpancing juga emosinya, dan akan nggak istirahat gitu. Ya udah, kalau istirahat gitu. Mengurangilah hal-hal yang membuat kita negatif gitu, emosi negatif, hal-hal yang membuat kita berpikiran bahwa oh, oke, A, B, C, dan lain-lain gitu. Bukan tidak boleh, tapi dibatasi, seperti itu. Terkadang kalau kita udah bad mood, justru semuanya jadi nggak kepegang ya Bang, kalau udah bad mood itu. Betul juga kata Bang, kalau bisa sih kita nggak perlu tahu hal yang seharusnya kita nggak tahu. Kita nggak perlu cari tahu hal yang seharusnya kita nggak tahu. Kayak orang ngomongin apa sih tentang aku gitu ya. Kita nggak perlu tahu sebenarnya. Biarin aja mereka kayak gitu. Ya, betul jadi itu Bang. sebenarnya yang kita cari itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, hari ini kita butuhnya apa? Kira-kira kalau misalnya kita butuh asupan gibah gitu, memang perlu banget gitu untuk dengar gosip dan lain-lain gitu misalnya, atau dengar selebriti A dengan selebriti B gitu, update dengan hal-hal yang gitu, akhirnya memancing emosi kita yang enggak kan. Jadi memang kita perlu batasi kebutuhan kita apa sih, gitu sih. Kalau nggak perlu-perlu banget untuk didengarkan atau dicari informasinya, ya udah nggak usah kayak gitu. Tapi jangan juga dibatasi sekali, karena di situ juga kadang banyak hal positif yang kita belajar ya. Mungkin ada hal negatif kayak ujaran kebencian yang kita baca, terus akhirnya kita ngikut juga menghujat. Jangan, tapi kita ada ujaran kebencian, kita belajar, oh jangan sampai aku kayak gini gitu. Jadi mengambil sisi negatif dari yang positif, ambil sisi positif dari yang negatif, kebalik saya ngomong. Iya, kebalik saya ngomong. Dari yang negatif gitu ya. Tidak perlu membatasi terlalu juga. Tapi kalau memang waktunya istirahat, ya udah, jangan gitu. Jangan ada lagi yang mengganggu kita. Udah istirahat dulu. Betul Bang. Bahkan berada di tanda kutip lingkungan toksik juga itu mempengaruhi kita nggak sih Bang? Berada di lingkungan toksik kayak gitu pasti ya mungkin bagi sudut pandang lain itu suatu hal yang nggak apa-apa asalkan kita nggak ngikut-ngikut kayak gitu. Tapi di sudut pandang lain ya justru ini nih, kayaknya ini deh poinnya yang bikin nambah beban, kayaknya kayak gitu deh Bang. Itu juga mempengaruhi ya Bang lingkungan toksik. Kalau bisa kita berada di lingkungan yang membangun. Nah, benar. Jadi kalau lingkungan toksik itu sebenarnya terkadang mungkin baliknya ke kita. Memang ada orang-orang yang bisa bertahan di lingkungan toksik tetap dengan konsisten diri dia sendiri. Tetapi terkadang kita juga tanpa sadar itu mempengaruhi kita gitu. Kalau kita diam gitu ya, kita memang nggak ngikut itu dalam lingkungan toksik tersebut, tapi karena kita mengamati, mengobservasi, secara tidak sadar tuh terkadang masuk gitu. Nah, itu juga tidak baik. Lebih baik kita membatasi diri ketika memang lingkungan tersebut sangat-sangat toksik untuk kita, walaupun kita sudah kebal gitu ya, atau kita sudah terbiasa, tapi lambat-lambat biasanya ini ya, suka tertarik gitu. Atau lebih baik kita mencari lingkungan yang bisa membangun kita menjadi lebih baik gitu. Itu penting, Teske itu benar sekali. Karena kalau misalnya lingkungannya sudah negatif, terus juga kita udah lelah, ya udah jadi berantem gitu ya. Diri kita berantem dengan diri kita sendiri. Oke, ini aku lelah, yuk istirahat. Aduh, aku mau baca ini, aku mau dengar ini. Iya. Jadi banyak sekali gitu. Paling suka ya Bang, paling suka ngomel sama diri sendiri ya Bang. Udah dong, istirahat dong, kasihan kayak gitu. Kasihan besok lagi. Ya, benar. Ya, benar-benar. Itu sampai ada yang bikin konten kan. Itu kalau nggak salah ada yang bikin konten kayak gitu, konten yang tentang suara hati organ tubuh gitu ya. Benar ya? Iya Anak betul. biologi mungkin ada suara hati Iya, organ tubuh. Si otaknya bilang, oke, kita tuh harus organ tubuh bilang harus istirahat. Otaknya bilang, aku lagi mau baca ini dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita yang harus kontrol iya, diri. betul. Yang punya tubuh kita loh Iya. gitu. Jadi kita harus kontrol. Bahkan me time yang tadi Abang jelaskan itu nggak perlu nunggu stres ya Bang. Kalau kita ada waktu luang pun ya kita kalau bisa me time, jangan nunggu stres, betul nggak Bang? Bahkan me time-nya Abang dia positif banget, berkebun, lalu membuat art kayak gitu, melihara cupang, lucu banget Bang itu. Wah, Masya Allah. Jadi memang
Kalau di rumah nih sekarang lagi banyak cupang ya, karena semenjak pandemi ini aku lagi kecil suka pelihara cupang gitu. Semenjak besar ini gede gitu ya, pas pandemi ya udah aku ambil cupang lagi gitu, suka liatin cupang berenang gitu lah ya sambil me time-nya gitu. Jadi memang nggak perlu harus tunggu stres ya teman-teman, bikin aja atau buat gitu. Minimal 1 minggu itu 1 hari aku me time atau 1 minggu itu 30 menit aku me time dan lain-lain gitu. Itu ada paket ya kayaknya Taski ya. Mohon maaf, Abang. Mohon maaf, Pak Rido. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada iklan Oke. lewat Bang, nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Alhamdulillah ada iklan ya Bang, sponsor. Kita bisa Gak lanjut ke apa-apa. pertanyaan selanjutnya ya Bang. Boleh. Oke Bang. Ah, Oke, mau tanya, penting tidak sih ah. komunikasi yang baik dalam menggapai impian kita? Dan apakah komunikasi merupakan salah satu contoh kunci utama dalam menggapai cita-cita? Dan komunikasi seperti apa yang harus dilakukan? Kayak gitu Bang. Mungkin ada yang cita-citanya mungkin nggak banyak berada di depan banyak orang gitu Bang. Tapi perlu nggak sih komunikasi buat mereka-mereka yang nggak perlu berada di banyak orang ini? Dan komunikasi seperti apa? Kayak gitu Bang. Oke, jadi sebenarnya sesuai kebutuhan juga ya. Kita tidak bisa memaksakan semua orang harus bisa komunikasi dengan baik dan benar gitu, atau komunikasinya harus lancar gitu, bisa diparubun dan lain-lain. Nah, yang paling penting itu kita juga nih sebagai teman-teman yang mungkin punya kemampuan lebih ataupun juga punya style di bidang itu, kita juga jangan hanya memenuhi diri kita, tapi kita harus menyadari lingkungan kita juga. Itu. Ini sedikit masukan ya mungkin. Jadi teman-teman yang sekiranya terbatas dalam komunikasi, kita harus mengerti. Jangan pula kita yang ikut-ikutan tersinggung gitu ketika dia ngomongnya salah gitu. Nah, karena mungkin kan gitu ya, apa yang ingin dia sampaikan. Nah, kalau misalnya ditanya, perlu tidak komunikasi untuk mencapai cita-cita kita? Kalau saya pribadi, dan mungkin teman-teman bakalan setuju, perlu gitu. Karena untuk menggapai cita-cita kita nih ya, untuk menggapai apa yang kita impikan, kita perlu mengkomunikasikannya, bukan gitu. Saya ini mau menjadi seperti apa gitu, sesuai dengan bidangnya juga gitu. Nah, kebetulan kalau saya di bidangnya kan saat ini saya mahasiswa psikologi. Jadi sangat-sangat perlu saya memenuhi diri untuk bisa berkomunikasi dengan baik karena sesuai dengan bidang dan profesi saya seperti itu. Nah, banyak mungkin teman-teman kayak dari biologi gitu ya untuk bidang-bidang tertentu ataupun bagian-bagian tertentu saat menulis dan lain-lain gitu juga sangat-sangat perlu. Jadi bidang komunikasi ini sendiri tidak hanya komunikasi bicara publik gitu ya atau komunikasi di depan umum, tapi komunikasi dalam bentuk apapun itu. Komunikasi dalam media sosial, komunikasi dalam bentuk tulisan, komunikasi dalam bentuk lainnya itu sangat-sangat perlu dibangun gitu. Karena itu yang akan menunjang kita. Mungkin bisa jadi ada orang yang tidak terlalu banyak ngomong gitu ya, atau tidak terlalu suka untuk menjadi pusat perhatian seperti yang dia bilang tadi. Ternyata dia bisa menulis banyak hal kayak gitu, menguapkan gagasan dan idenya dalam tulisan atau menguapkan gagasan dan idenya dalam media sosial dan lain-lain gitu. Jadi banyak sebenarnya kalau ditanya penting pasti sangat-sangat penting sesuai lagi dengan apa tujuan kita dan apa profesi yang ingin kita capai gitu. Karena ketika kita bisa dalam mengungkapkan ya komunikasi dalam banyak hal begitu bicara langsung ataupun dalam tulisan, tentunya ketika kita akan menggapai cita-cita ataupun dalam cita-cita ini berhubungan dengan orang lain gitu ya, instansi terkait gitu ataupun juga bidang-bidang tertentu, itu akan menjadi pertimbangan besar sekali seperti itu untuk kita diterima. Gitu. Betul Bang. Itu Balik sih lagi dari ke iya betul Bang. Balik lagi ke statement yang tadi ya Bang. Kalau saat kita melamar kerja lalu kita di interview, kita mungkin aja bisa jadi salah satu calon pekerja yang di-keep dulu nih karena kemampuan bahasa kita, kemampuan komunikasi yang kita punya. Jadi memang komunikasi itu sangat penting. Apapun profesi kita nanti, komunikasi itu sangat penting terlepas dari apapun profesi. Lalu kita introvert atau extrovert itu sebenarnya pokoknya yang namanya komunikasi penting kayak gitu ya Bang ya. Benar. Dan nggak terbatas hanya di lisan aja ya Bang. Iya betul Bang. Nggak terbatas hanya di lisan, bahkan di tulisan juga ya nggak masalah. Justru sekarang banyak kayak penulis-penulis yang kalau di depan umum sama nervous banget, tapi tulisan-tulisannya itu sangat-sangat bagus-bagus kayak gitu Bang. Ternyata ya memang cara kita berkomunikasi itu bukan hanya dari lisan tapi dari tulisan juga kayak gitu. Ya, setuju dengan statement karena memang cita-cita
ya teman-teman, kalau misalnya saya dapatkan dari lingkungan teman-teman yang sempat melamar kerja dan lain-lain, ataupun juga sempat dalam profesi A, B, C dan lain-lain, memang yang pertama itu yang dibutuhkan adalah komunikasi. Karena balik-balik kita kan berhubungan dengan orang lain, kita berhubungan juga dengan pekerjaan kita seperti apa dan lain-lain gitu ya. Banyak sekali yang harus kita komunikasikan gitu. Menyampaikannya sesuai dengan tujuan. Kalau kita keterbatasan dalam menyampaikan sesuatu, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Misalnya perusahaan bilang, kita nyampainya ke dalam si lingkup tertentu salah gitu ya, karena makna kata yang kekurangan gitu ya. Banyak perubahan dan kalimat, akhirnya seperti itu. Jadi wujudnya tidak nyata gitu. Ketika kita memang banyak sekali dalam komunikasinya baik gitu ya, lebih baik itu dalam kata, kalimat, bahasa, dan lain-lain, maka kita bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya itu dengan sangat-sangat maksimal gitu, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Jadi setuju sekali dengan apa yang disampaikan Taskia tadi, harus sekali untuk bisa, baik itu komunikasi dalam bentuk apapun, diusahakan dari sekarang, diperjuangkan, dipelajari lagi, diperdalam lagi, seperti itu. Betul Bang. Apalagi sekarang memang udah waktunya kita belajar, memang saatnya gitu kita belajar. Kalau nunggu nanti, udah keburu waktunya kerja, udah keburu waktunya kita interview, kayak gitu Bang. Itu kalau belajarnya mepet-mepet pasti endingnya saat interview nervous lagi, pasti endingnya seperti itu ya Bang. Ya, karena kita harus mikir lagi gitu ya. Ya, betul. Lanjut Bang, ada lagi nih pertanyaannya, bagaimana cara mengkritisi sesuatu hal agar dapat disampaikan dengan baik melalui berbahasa? Mungkin ini kondisinya di forum formal Bang. Mungkin kayak apa ya, kita lagi diskusi formal, non formal juga mungkin kita juga butuh, mungkin perbedaan formal non formal di sini tuh mungkin dari apa ya, intonasi kita berbicara, lalu bahasa yang kita sampaikan, mungkin kayak gitu. Bagaimana tuh Bang cara kita mengkritisi sesuatu gitu Bang? Oke, kalau mengkritisi sesuatu ini sebenarnya ini juga riskan juga ya, ketika kita harus bisa membedakan kritik sama hanya mencaci gitu. Terkadang ini banyak yang mengkritik, tapi ini sebenarnya tujuannya bukan kritik yang membangun. Nah, yang paling penting itu adalah kritikan yang membangun ya. Kalau misalnya penggunaan bahasa itu tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ya minimal kalau memang harus disampaikan dalam bahasa yang formal, ya kita harus formal. Kemudian juga mimik, intonasi, bentuk suara yang harus kita keluarkan, ya intonasi itu sendiri, terus juga perilaku yang akan kita tampilkan dari ekspresi itu sendiri harus mendukung gitu. Kita maunya kemana? Jangan sampai ternyata nih terkadang kritikan yang kita sampaikan itu salah dipahami karena kita tidak melihat apa yang kita sampaikan ini sendiri gitu ya, dari gaya bahasa tubuhnya dan lain-lain. Terus kita juga tidak melihat kondisi yang kita sampaikan itu bisa menerima atau tidak orang yang kita kritisi gitu. Terkadang ada orang-orang yang kita kritisi itu dalam keadaan yang tidak stabil gitu ya, dalam forum formal biasanya, dalam diskusi, debat dan lain-lain. Ya pasti ya perlu gitu. Tapi balik-balik sebelum kritisi dalam forum formal itu biasanya akan ada kesepakatan bersama ya biasanya, bahwa kita akan melakukan debat atau kita akan melakukan diskusi yang memang sangat-sangat terbuka gitu ya, sangat-sangat panas, sehingga setiap orang tidak harus menyimpan dendam seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam forum-forum kecil yang memang kita ingin menyampaikan pendapat kita, ya balik-balik kita harus melihat lagi kondisi yang kita sampaikan dari diri kita sendiri dan juga orang yang bersangkutan. Terkadang orang yang mengkritik itu kan adalah bentuk ketidaksetujuan ya. Biasanya gini ya, banyak orang-orang yang menyampaikan kritik pasti dia tidak setuju dengan statement tertentu gitu. Nah, ketika dia tidak setuju, terkadang ada emosi yang masuk di dalam kalimat tersebut seperti itu. Biasanya orang yang tidak setuju bahkan menunjukkan emosi yang tidak suka, tidak senang, marah gitu ya. Ini tidak setuju gitu ya. Kegiatan-kegiatan ataupun bentuk emosi yang menentang gitu. Nah, kita harus regulasi. Kita tujuannya mau ngapa sih sebenarnya tidak setuju. Tujuannya ini ingin menyampaikan hal yang lebih baik dengan ini loh masukan dari saya, oh ini loh arahan dari saya, seperti itu. Oke, tadi sudah menangkap kok. Ya. Dan balik lagi Bang, kalau kita mengkritik, kita juga harus sadar diri kalau pendapat kita tuh nggak harus banget kok diterima gitu. Namanya juga diskusi. Kita juga harus sadar diri, banyak sekali pendapat, banyak sekali sudut pandang. Justru mengkolaborasikan sudut pandang juga adalah pilihan terbaik. Nggak harus sudut pandang diri kita sendiri yang harus diterima. Mungkin itu juga salah satu poin yang perlu disadari dari diri kita gitu ya Bang. Nah, jadi memang harus mempertimbangkan tadi ya. Balik-balik kalau misalnya kita dalam forum-forum tertentu yang memang harus ada kritiknya, ya kita harus sadar juga kalau kita siap juga dikritik seperti itu. Jadi bulak baliknya tadi kayak
Taskia sampaikan bahwa hal tersebut tidak harus mentah-mentah harus diterima seperti itu, ataupun juga pendapat kita belum tentu bisa kita terima, ataupun uh, opini kita yang kita lempar ke forum juga belum tentu akan diterima secara luas, maka ada kritik seperti itu. Jadi kesadarannya balik ke sana. Tapi yang perlu kita siapkan atau perlu kita sediakan dari diri kita sendiri adalah penyampaiannya tadi, gitu, bahasa yang digunakan. Makanya perlu menggunakan kalimat-kalimat yang lebih banyak, gitu, yang memahami kata-kata ataupun kalimat yang lebih luas, sehingga kita bisa mengelaborasi kalimatnya sesuai dengan tujuan kritik itu sendiri, gitu. Jadi kritiknya memang terjelas, terdengar jelas, memang itu kritik yang membangun. Kadang kalau misalnya kita kekurangan kata dan kalimat, malah kritiknya seolah-olah menjudge dan menjatuhkan orang yang menyampaikan seperti itu. Iya, Jadi lebih betul Bang, mencaci setuju banget. Setuju banget dengan Abang. Dan menurut Abang, gestur tubuh dan apa namanya body language juga mempengaruhi nggak sih Bang? Kayak kita tuh nggak perlu sampai mukul-mukul apa kayak gitu Bang. Saking kayak kita tuh nggak setuju banget sama pendapat lawan bicara gitu. Kayaknya nggak perlu Bang sampai mukul-mukul sesuatu kayak gitu. Iya, kadang juga kita tidak, ada juga nih yang tidak perlu sampai, itu kan sudah kelihatan sekali ya, pukul dan lain-lain itu sudah kelihatan. Kadang tatapan mata aja, saking kita atau saking kita tuh sangat-sangat tidak setuju gitu ya, kita ngelihatnya tuh sampai Betul. dengan tatapan yang tajam sekali gitu, melotot gitu kan, itu juga sudah menunjukkan kalau kita kurang sopan gitu, ataupun juga ketika menunjuk gitu ya, mungkin yang tadi saya bilang saya tidak sepaham dengan pendapat saudara gitu, ini sudah sangat-sangat mungkin tidak harus sekali ya, kalau menurut saya harus dihindari kayak gitu. Jadi hal-hal yang mungkin menunjukkan kalau kita tidak setuju, mata julid gitu ya, julid itu ngelihatnya atau apa gitu, hal-hal yang menunjukkan ketidaksenangan kita tuh kita harus kontrol gitu. Jadi kita menyampaikan dan orang yang mendengarkan itu tahu poin yang kita inginkan itu adalah apa gitu. Jadi tidak fokus dengan apa yang terlihat seperti itu. Betul Bang, setuju banget. Bahkan yang gak harus dari ya, anggota gerang aja, bahkan mata sekalipun benar-benar mengintimidasi juga jangan sampai ya Bang, jangan sampai benar-benar mengintimidasi matanya. Betul Bang. Kita bisa lanjut ke pertanyaan yang lain ya Bang. Oke. Gimana sih kiat untuk meningkatkan bahasa yang baik dan benar? Bahasa nih Bang. Kalau meningkatkan bahasa ya balik-balik kita harus menambah tadi ya bahasa kita gitu. Yang harus ditambah tuh balik-balik. Kita nggak ada lagi tidak ada cara lain untuk meningkatkan bahasa kecuali dengan cara kita menambah, sering membaca, sering mengasesmen gitu ya, atau sering mengkaji dan terus melihat informasi-informasi terbaru. Itu penting, itu satu kunci kalau ingin meningkatkan bahasa dan juga kalimat yang baik dan tepat ketika digunakan di forum. Jadi ketika kita sering mengasesmen tadi ya, sering mencari informasi-informasi yang berhubungan gitu ya. Jadi kita tahu nih ketika kita harus menggunakan bahasa A seperti apa. Jadi bisa kita kondisikan dengan keadaan yang baik dan benar seperti itu. Jadi memang jangan tertutup ya, atau jangan menutup diri untuk terus membaca, jangan menutup diri untuk terus mencari informasi, karena itu sangat penting untuk menambah wawasan dan juga gaya atau kalimat bahasa kita nantinya seperti itu. Jadi gini Bang, pertanyaan terakhir, yang di tempat kali dan keceplosan memakai bahasa daerah, kira-kira gimana ya untuk meminimalisir keadaan tersebut? Gimana ya Bang? Oke, jadi sering tercampur ya, atau sering keceplosan menggunakan bahasa daerah ya, memang karena balik-balik kita kan lahir dan dengan menggunakan bahasa ibu masing-masing ya. Bahasa ibu di sini adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari di rumah, bahasa yang kita sering gunakan sehari-hari di lingkungan seperti itu. Nah, semakin sering kita gunakan, maka semakin sering juga kita terbawa gitu ya, karena kebiasaan, balik-balik kebiasaan tadi kan ngomong maaf gitu, kalau di Jambi kan ada istilahnya bahasa Melayu Jambi, iyo, da, ado. Nah, kadang kalau misalnya terkadang ya, kalau misalnya dalam forum-forum mahasiswa, saya tidak setuju, atau yo, da. Nah, kayak gitu-gitu kan, banyak sekali kalimat-kalimat yang tercampur gitu. Nah, itu memang teman-teman harus kontrolnya tadi sih gitu. Kita boleh menggunakan, jadi itu mensesuaikan sih sebenarnya, mensesuaikan sesuai dengan porsi dan tempatnya dalam forum itu. Kalau misalnya teman-teman sering melakukan hal tersebut, ya praktis make perfect gitu ya. Jadi kalau misalnya sekali dua kali salah keceplosan nggak masalah, tapi teman-teman belajar untuk bisa menggunakannya dengan baik, karena memang cukup sulit kalau meninggalkan kebiasaan bahasa ibu gitu ya. Seperti orang di Jakarta mungkin ya, kalau di Jakarta kan lebih lo gua dalam forum formal terkadang juga terbawa lo gua gitu, ataupun bahasa-bahasa yang mencampurkan gitu ya. Nah itu juga sebenarnya
balik-balik kita berusaha gitu. Kita sudah berusaha untuk maksud saya kita sudah berusaha untuk mengeluarkan bahasa semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi lingkungan kita butuhkan. Nah, kalau misalnya sering keceplosan, itu biasanya kita sedikit jarang gitu, atau kita tidak pede. Nah, ini balik nih, kadang juga ada nih yang tidak pede dengan apa yang dia sampaikan, akhirnya dia tidak fokus dengan katanya, atau malah dia fokusnya dengan kalimat yang keluar gitu. Ataupun juga nih, kebanyakan ada orang yang tidak pede, akhirnya dia tidak fokus dengan kata yang akan dikeluarkan, tapi dia fokusnya dengan dia tidak fokus dengan kalimatnya gitu, seperti itu. Jadi dia tidak menguasai topik. Nah, biasanya juga sering tuh, kalau misalnya dia tidak menguasai topik, dia tidak menguasai materi dengan baik, terus pas menyampaikan dia grogi, tadi kontrol dirinya lepas gitu ya, dia berusaha untuk maksimal nih dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam forum tertentu, kelepasan gitu, akhirnya ngomongnya ada bahasa daerah gitu. Nah, ketika teman-teman kelepasan dalam bahasa daerah, balik-balik itu teman-teman tidak apa-apa sebenarnya. Itu kan dalam proses belajar, dalam proses menjadi lebih baik gitu ya dalam komunikasi. Bilang aja maaf gitu, maaf maksud saya, atau tunggu sebentar, atau apa gitu. Ya, intinya lebih tenang. Karena kalau teman-teman tidak tenang, teman-teman akan sering keceplosan bahasa-bahasa yang daerah gitu, ataupun bahasa-bahasa yang berhubungan dengan bahasa ibu teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya pas ngomong, yo maksud saya, iya, maaf maksud saya gitu, atau apa gitu, tidak apa-apa gitu. Kita kan dalam proses belajar seperti itu. Tapi terkadang kelupaan teman-teman itu adalah, ini saya sering lihat juga teman-teman saya, ketika dia sudah keceplosan ngomong bahasa daerah, dia panik gitu loh. Akhirnya dia lepas kontrol gitu, langsung aja dia ngomong. Atau kadang dia jadi kebingungan, akhirnya dia lupa dengan materi yang akan disampaikan karena dia tadi panik karena si bahasa daerah ini keluar gitu. Jadi lebih ke situ sih kalau menurut saya, kontrol, kemudian tenang, kemudian pahami topiknya. Kalau memang ada kalimat 1-2 kali ya tidak masalah gitu. Kalau memang dalam proses belajar semaksimal mungkin sering dilatih gitu. Kalau tips dan triknya seperti itu, karena memang susah menghilangkan kebiasaan bahasa daerah gitu. Sayang sekali Bang. Pengennya lanjut terus nih ngobrol sama Abang, tapi mengingat waktu dan juga pertanyaan dari teman-teman juga udah habis nih Bang. Oke, jadi untuk penutup, kira-kira Abang ada pesan atau semangat yang untuk memotivasi kita nih pendengar Bio Podcast Bang? Boleh disampaikan Bang, silakan. Intinya teman-teman, satu hal ya mungkin selalu saya tanamkan dan mungkin teman-teman bisa gunakan. Itu adalah kata-kata mutiara saya yang selalu saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari saya, yaitu believe and love yourself. Percaya dan cintai diri kamu gitu. Jadi ketika kita percaya dan yakin akan diri kita dan kita cinta akan diri kita, pasti apapun hal-hal luar biasa yang kedepannya akan kita dapatkan itu luar biasa banyak gitu. Karena ketika kita yakin dan cinta sama diri kita yakin bahwa kita mampu, dan kita yakin bahwa kita bisa, dan kita yakin bahwa diri kita ada untuk kita. Dan kita juga jangan lupa, ketika kita menggunakan diri kita, ketika kita mengasah diri kita dengan banyak hal, kita harus sadar dan peduli juga dengan kondisi diri kita. Ketika memang butuh waktu untuk istirahat sejenak dan bernafas, berhenti, tarik nafas, oke, baru lanjut lagi seperti itu. Jangan ditekan, jangan dipressure terlalu kuat, karena yang tahu kapasitas diri kita adalah diri kita sendiri. Dan untuk penggunaan komunikasi, bahasa, dan lain-lain, teman-teman, semua adalah proses, semua adalah siklus seperti itu. Ketika teman-teman ingin belajar dan proses menjadi lebih baik, teman-teman harus sering sekali mencoba, sering sekali untuk bisa, atau sering sekali untuk tidak menolak gitu. Kalau memang diharuskan, ya udah ambil. Karena dari kesalahan, karena dari banyak hal yang kita lupakan, itu adalah pelajaran berarti untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Wah, itu sangat-sangat memotivasi, sangat-sangat harus dijadikan poin dan referensi untuk pegangan hidup kita. Dan terima kasih sekali saya ucapkan mewakili tim podcast juga tentunya kepada Bang Ridho Akbar atas kesempatannya berbagi bersama teman-teman Bio Podcast di sini. Dan semoga semua hal dari awal sampai akhir yang kita bicarakan, yang kita obrolkan ini benar-benar bermanfaat untuk banyak sekali pendengar di luar sana. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Ridho. Semoga Abang sehat selalu, dilancarkan semua segala prosesnya, apapun yang Abang lakukan semoga bermanfaat, dan semoga kita segera bisa bertemu ya Bang, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Okay. Boleh. Terima kasih banyak Abang. Saya terima kasih juga maaf ya Bang sama Abang kalau selama kita ngobrol-ngobrol dari awal sampai akhir
saya ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada gestur tubuh, mimik muka yang kurang berkenan juga untuk abang, saya minta maaf. Jadi tadi kita teman-teman ya, kita juga sharing ya jatuhnya, kita tidak ada yang pro dan tidak ada yang profesional sekali di bidangnya. Kita terus belajar, jangan lupa untuk tidak selalu merasa puas dalam sesuatu ya. Jadi terus belajar dan mengasah diri. Jadi kita juga minta maaf sekiranya ada hal-hal yang tadi kurang berkenan atau kiranya ada hal-hal yang menyinggung dari Taskia sendiri, di podcast dan juga teman-teman yang ada di luar sana yang nantinya mendengarkan. Dan ya maklum saya manusia seperti itu ya, kita boleh nanti diskusi lagi ataupun juga sharing di luar dari ini boleh sekali gitu. Iya bang, betul, intinya kita manusia, tempatnya salah, dan kalau ada salah bisa dibicarakan baik-baik, jadi tidak perlu sampai yang besar-besar ya bang. Terima kasih ya bang, sekali lagi. Dan untuk teman-teman Bio Podcast bisa bersilaturahmi juga nih dengan Bang Rido di media sosialnya abang, mungkin bisa dikasih tahu bang media sosial abang. Oh boleh. Oh, untuk yang apa nih, media sosial Instagram atau? Boleh bang, boleh, media sosial yang abang punya lah apa gitu. Oh oke. Okay. Kalau untuk saat ini sih saya aktifnya di Instagram. Kalau Instagram silakan di follow aja di @ridokterhazer. Kalau misalnya teman-teman mau diskusi, mungkin cerita-cerita ataupun juga curhat-curhat boleh banget gitu ya. Selama saya bisa pasti nanti saya coba untuk membantu. Kemudian juga kalau untuk teman-teman yang ingin ngobrolnya lebih dalam gitu ya ataupun lainnya, boleh juga tuh ada WA saya gitu ya, boleh kalau misalnya mau langsung aja di bio Instagram saya bisa diklik di sana seperti itu. Dan itu aja sih, kalau misalnya teman-teman butuh dan lain-lain boleh langsung komunikasi. Untuk sharing ya jangan sungkan, kalau bisa pasti saya coba untuk bantu kita sama-sama belajar. Betul, sharing-sharing dengan Bang Rido tuh asik banget dan ini suatu kebanggaan, suatu kehormatan juga buat saya bisa sharing-sharing sama abang. Terima kasih banyak sekali yang bisa saya dapatkan dari abang. Terima kasih banyak bang. Untuk teman-teman pendengar Bio Podcast semuanya, nantikan episode Bio Podcast selanjutnya hanya di channel YouTube Hima Bio FST Unja. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.